Selamat datang di podcast Rumah Negiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo teman-teman podcast Rumah Negiri, balik lagi di podcast Rumah Negiri. Nah, kali ini saya tidak sendiri lagi, saya bersama dengan salah satu dari komunitas ya Bapak ya namanya. Komunitas Umami Banyuwangi dengan Bapak Heru Prayitno. Oke, selamat datang Bapak di Rumah Negiri. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Baik. Selama ini kesibukannya apa nih Pak? Habis lebaran? Habis lebaran ya keliling-keliling aja sih, kirim ke langganan-langganan aja. Alhamdulillah mulai ada peningkatan. Ada peningkatan kembali ya Bapak. Kalau boleh tahu ini produknya namanya apa Pak? Itu jahe rempah celup dan temulawak celup. Itu inovasi terbaru sih. Mulai 2017 itu terciptanya. Kalau sebelumnya Bapak berjualan seperti apa nih Pak? Apa rempah-rempah juga atau sebelumnya minuman kita pakai minuman temulawak yang siap saji. Jadi minuman dalam kemasan botol. Dalam kemasan botol itu ada 3 variasi. Ada yang botol 600 ml, ada yang 275 ml, ada yang kemasan plastik 330 ml. Nah, itu yang tiap hari keliling untuk distribusi penjualannya itu. Nah, sedangkan mulai sejak itu terhitung mulai sejak 2010 kita berusaha untuk memulainya. Kalau untuk yang temulawak celup ini, alhamdulillah inovasi terbaru mulai 2017 kita menciptakan awalnya temulawak celup, terus kemudian jahe rempah celup. Alhamdulillah itu kita ikut perkembangan zaman ya Pak? Iya, jadi ikut lomba. Oh, ikut lomba apa Pak? Ya, Kemeristek Tadi pada saat itu kita menang dan alhamdulillah dapat bantuan 320 juta. Dan sampai sekarang sih dibantu oleh pemerintah segala macam, baik itu promosi, pemasaran, alat dan segala sesuatunya. Dibantu oleh pemerintah. Itu awal mulanya gimana Pak? Kok bisa ikut lomba itu? Terus dapat ide dari mana ataupun dapat informasi dari mana nih Pak awal? Awal mulanya kita memang ada kerjasama dengan pihak UNTAK, Universitas 17 Agustus Banyuwangi. Jadi ada tenan dan ada inkubator. Jadi ada pendamping dan ada pelakunya. Jadi harus ada dua sisi itu yang untuk harus mengikuti lomba tersebut. Jadi ya kerjasama di antara kita. Jadi kita menciptakan inovasi baru karena memang di situ lomba ini lomba untuk inovasi. Jadi awalnya yang memang minuman temulawak itu kan kalau yang namanya jamu biasanya berbentuk serbuk. Serbuknya biasanya diseduh, diaduk, dan itu pasti meninggalkan ampas di situ. Nah, jadi kalau diminum mungkin masih ada kerasa jamunya dan segala semacam. Makanya kemarin kita inovasi, jadi kita bikin jamunya ini dalam bentuk celup. Seperti teh celup gitu ya Pak? Betul, tinggal celup aja. Dan ini untuk variasinya ada apa aja Pak? Ini jahe rempah celup, yang ini temulawak celup. Apa ada yang lain sih. Jadi ada jahe rempah celup serai, ada juga kunyit, terus ada yang juga ekstrak dan ada berbentuk sirup. Bentuk sirup juga. Berarti untuk sirup masih tetap dijual ya Pak sampai sekarang? Betul, semua dijual semua. Untuk prosesnya sendiri pembuatannya apa buat sendiri di rumah atau gimana ya Pak? Alhamdulillah kita buat sendiri di rumah dengan beberapa tenaga kerja, 5 orang. Alhamdulillah itu untuk yang produksi. Dan untuk yang tenaga pemasaran ada juga sekitar 4 orang. Alhamdulillah berkembang sampai dengan sekarang. Bahkan alhamdulillah pula juga sudah masuk ke Istana Negara. Oh, sudah masuk. Dan penjualan sudah sampai ke Singapura, Turki dan Malaysia. Berarti Bapak untuk ekspor ke sana apa lewat komersial atau marketplace atau gimana Pak? Langsung kirim ke sana gitu? Kita langsung kirim ke sana tapi tidak dalam bentuk kontainer sih. Ya, jadi kita dalam bentuk penjualan masih berbasis sedikit nih. Jadi mungkin sekitar 100-500 box ya kayak gitu. Jadi pengirimannya masih lewat kantor pos atau mungkin pengiriman khusus untuk yang ke luar negeri. Itu aja. Awalnya Bapak bisa ngirim sampai ke luar negeri itu gimana Pak? Atau dari relasi kah atau gimana nih?
Awalnya dari komunitas yang ada di provinsi, yaitu Forum IKM Jawa Timur, kita diajak. Pada saat itu ada pameran dari Bank Indonesia, kita ditawarin promosi di sana, pameran di sana, dan alhamdulillah kita juga bawa produknya teman-teman, terutama mungkin yang ini. Jadi kita di sana jual produknya kita karena memang ini berkhasiat herbal ini bisa bisa mencegah dan mengobati segala mungkin penyakit, bahkan menambah stamina di situ. Benar. Soalnya kalau misalnya kita banyak mengkonsumsi zat-zat seperti ini ya, rempah-rempah kayak gitu, kita bisa menambah imunitas tubuh. Betul. Gitu ya Pak ya? Ya, jadi lebih sehat. Untuk kalangan yang mengkonsumsi ini dari kalangan mana aja Pak? Apakah Untuk orang-orang yang sudah lanjut usia ya, atau yang untuk muda-muda juga kalangan masih? mulai dari bawah, dari mulai anak-anak, dewasa sampai orang tua pun bisa mengkonsumsi. Jadi kita seluruh kalangan kita bisa masuk, khususnya untuk yang temulawak. Jadi itu bisa juga untuk menambah nafsu makan bagi anak-anak kecil, menambah stamina bagi orang dewasa, ataupun bisa mengobati berbagai macam penyakit, khususnya untuk penyakit liver, kuning, penyakit hati, memperlancar peredaran darah dan lain-lain. Bapak untuk tergabung dalam komunitas seperti Umami ataupun komunitas-komunitas lainnya itu sejak tahun berapa Pak? Apakah dari 2010 itu sudah masuk dalam komunitas? Ataukah sebelumnya masih berdiri sendiri nih kayak UMKM yang lain misalnya? Umami berdiri mulai 2015. Jadi awalnya kita masih sendiri-sendiri aja sih. Belum ada sentuhan dari asosiasi dan pemerintah. Intinya kita masih pemasarannya sendiri, kerjanya sendiri, kita serba sendiri. Dengan adanya komunitas ya kita bisa menambah silaturahmi, menambah relasi, menambah teman dan segala macam. Jadi akhirnya kita bisa berkembang. Otomatis kita juga akan dikenal sama pihak pemerintah, dan alhamdulillah pemerintah care dengan kita, baik itu legalitas segala macam, baik itu desain dengan semacam pemasaran, alhamdulillah semua dibantu oleh pemerintah karena melalui komunitas itu tadi ya betul, Bapak. Betul. Untuk misalnya bisa masuk atau tergabung dalam komunitas itu apa ada persyaratan khusus atau gimana Pak? Kalau sekarang ini ada persyaratan khusus sih. Jadi hanya dengan membawa data diri, fotokopi KTP, dan membayar uang administrasinya 200.000. 200.000 itu untuk yang 100.000 untuk penggantian seragam batik Umaminya, untuk yang 50.000-nya untuk kasnya Umami, dan sekarang yang 50.000 lagi untuk induk asosiasi yaitu Akrab. Gitu. Jadi dibagi-bagi gitu ya? Ya, itu pun hanya sekali dalam setahun. Kalau tiap bulan kita ada silaturahmi, ajang sana sini, jadi mulai dari seluruh Kabupaten Banyuwangi, mulai dari Wonosobo sampai Kalibaru, itu kita bergilir biasanya pertemuannya sesuai dengan yang terkena sih, kayak model lotre arisan kayak gitu. Jadi untuk membangun silaturahmi antara betul. UMKM yang ada di Banyuwangi. Betul. Luar biasa sekali berarti komunitas dari Umami ini ya. Saat ini anggotanya ada berapa nih Pak? Kalau secara keseluruhan mulai awal mungkin bisa sekitar 350 orang. Tapi yang aktif sampai dengan hari ini masih dengan 75 orang. 75 orang, betul. Terus kalau misalnya nih ada yang mau bergabung dalam komunitas Umami, tetapi sebelumnya belum punya produk yang seperti punya Bapak nih, masih dalam bentukan plastik biasa, belum ada logonya, belum ada perizinan dan sebagainya, apakah bisa ataupun harus sudah memenuhi kriteria tertentu? Ya. Itulah gunanya mungkin masuk ke asosiasi. Jadi nanti benar. kita akan bantu mulai nol, mungkin barangkali mulai dari plastik, nanti kita akan bantu untuk rubah kemasannya yang lebih bagus, pangsa pasarnya juga akan berbeda. Jadi untuk desainnya lebih bagus, mungkin pangsa pasarnya akan kalangan menengah ke atas, dan harganya pun juga akan naik. Jadi otomatis pendapatannya mereka akan lebih menambah. Jadi mungkin tetap aja juga desain mereka untuk yang mungkin desain plastik atau kalangan menengah ke bawah itu nanti akan tetap kita bantu pasarin untuk kalangan di pasar-pasar tradisional kayak gitu. Jadi toko-toko kecil itu masih bisa berlaku. Tapi kalau untuk yang kemasan yang udah kemasan baik, katakan nanti itu biasanya mereka ada beberapa kemasan. Jadi kemasan untuk kalangan menengah ke bawah sama menengah ke atas itu biasanya beda. Untuk yang menengah ke atas biasanya untuk yang ke toko-toko retail, supermarket dan segala macam. Biasanya begitu. Nanti kita akan berarti dibagi gitu ya Pak. Betul. Yang ini nanti kalau misalnya dalam curah gitu nanti jualnya kemana kayak gitu ya. Kalau yang udah dikemas nanti jualnya kemana kayak gitu.
Untuk yang tergabung dalam Umami sendiri, apakah usianya udah berapa gitu, ataupun dari anak-anak muda ada yang bergabung dalam Umami, Pak? Kalau untuk anak-anak muda kita masih terbatas sih. Sebetulnya kita mencari teman-teman tenaga-tenaga muda yang pintar sih, istilahnya bantu membantu kita, karena memang mayoritas anggota kita rata-rata sudah menengah ke atas sih. Jadi mungkin antara 40 sampai 60 lah. Jadi karena memang ya sekarang sih sebetulnya memang saatnya kita butuh tenaga-tenaga muda bantuan, baik itu di bidang pemasaran, desain dan segala macam. Kita butuh untuk orang-orang yang biasanya kalau anak muda itu lebih gesit, lebih luas biasanya untuk pemasaran jangkauannya. Berarti bisa nih kalau misalnya anak-anak muda sekarang yang lagi nganggur gitu ya. Bisa atau part time gitu, bisa gabung, kerjasama juga kerjasama bisa. dengan Bisa. Umami Bisa. untuk misalnya nanti pemasarannya atau Betul. promosi dan sebagainya, bikin konten-konten gitu ya Pak ya. Bisa. Wah, luar biasa. Jadi Umami ini juga membuka peluang untuk betul. anak-anak muda Betul. ya untuk berkreasi gitu. Nanti kalau misalnya ada yang tertarik nanti hubungin siapa nih Pak? Hubungi kita aja bisa. Oke, Saya ada nanti- ini ya. Kalau misalnya Umami sendiri apakah ada Instagram khususnya Umami atau Ada di Umami Banyuwangi. Untuk Instagramnya, di Facebook kita juga ada, kita ada di di Shopee juga ada. Jadi semua atas nama Umami kita ada. Bahkan kita di tiap-tiap kecamatan ada, sekarang ini sudah ada 9 ataupun oleh-oleh di tiap kecamatan, oleh-oleh Umami di situ. Pak, kalau misalnya dalam komunitas itu pasti kan ada yang menjual produk yang sama nih Pak ya. Misalnya ada yang jual makanan yang sama, ataupun ada yang jual rempah-rempah juga sama seperti Bapak. Gimana Bapak misalnya menanggulangi kalau misalnya ada yang sama nih produknya seperti Bapak di dalam komunitas Bapak gitu? Kalau kita sih nggak membatasi sih, walaupun sama, toh rezekinya juga masing-masing. Yang penting kita bantu desainnya, kemasannya, pemasarannya, kita bantu semua sih. Jadi kita nggak membeda-bedakan entah ini sama atau tidak. Jadi bahkan dalam satu tempat penjualan, bahkan itu ada beberapa umpama seperti kayak bakpia, sate pisang, itu ada beberapa produsen di situ. Itu pun ada mungkin sekitar 10 orangnya. Kita jual aja ya. Yang penting kan mereknya lain-lain. Jadi mereknya lain-lain. Yang penting kita tawarin aja ke mereka, gitu, untuk pembeli. Jadi insya Allah nggak akan tertukar kalau rezeki. Benar. Jadi saya pernah dengar nih kalau misalnya untuk dari komunitas Umami sendiri, kalau misalnya ada yang pengen nyari ini di dalam Umami itu udah banyak kriteria ya Pak ya, udah banyak ini produk-produk lengkap gitu ya. Jadi saling membantu satu sama lain antara satu dengan yang lainnya kayak gitu. Luar biasa banget ya ternyata kalau bisa komunitas-komunitas di Banyuwangi ini bekerja sama untuk meningkatkan UMKM naik kelas kayak Alhamdulillah. gitu. Pak, kalau dari segi pemerintah Banyuwangi sendiri untuk melihat atau membantu UMKM yang di Banyuwangi itu gimana nih Pak? Khususnya untuk Umami nih. Alhamdulillah sih Kabupaten Banyuwangi sangat luar biasa dalam membantu UMKM yang ada di Banyuwangi, dan saya ucapkan terima kasih lah kepada mungkin khususnya Bupati, Dinas Koperasi dan UMKM, dan semua dinas lah yang terkait. Istilahnya kita semua difasilitasi, baik itu mulai kemasan, baik itu perizinan, terus itu bantuan alat, pemasaran, pameran, promosi dan lain-lain, semua dibantu. Dan alhamdulillah lebih banyak gratisnya sih. Jadi kita malah yang istilahnya dinas yang malah bingung, kamu butuh apa lagi? Jadi bukan kita yang butuh. Jadi kita biasanya kan kita butuh ini Pak, kita butuh ini enggak. Jadi dinas yang istilahnya kamu butuh apa lagi gitu. Istilahnya mereka yang menginisiasi ya Pak ya. Jadi kita yang bingung, ini kita apa lagi butuhnya. Karena memang sudah luar biasa, udah setelah pemerintah membantu. Sudah terpenuhi. Alhamdulillah gitu. untuk Kabupaten Banyuwangi luar biasa. Wah, luar biasa berarti, soalnya dengan program-programnya Ibu Ipuk juga, Ya, betul, Bupati betul, kita, betul. terus dari Dinsos dan juga Dinsos lagi dari Dinas Koperasi, UMKM. sorry Pak. Ya, dari Dinas Sosial juga Koperasi, ada. Dinas Sosial juga Ada membantu. Dinas Perikanan. Baik, Dinas berarti kan Perindustrian, beberapa ada. dinas itu ikut serta dalam Semua alhamdulillah. pembangunan ya. Semua. Dan juga kalau misalnya di Banyuwangi kita karena punya DPR RI juga di sini ya Pak Sony juga bisa ikut serta gitu ya, saya dengar gitu. Alhamdulillah. Makanya kita berharap kepada Pak Sony untuk jangan segan-segan lah
bosan-bosan lah membantu kita. Jadi kita akan siap membantu UMKM ini biar istilahnya tetap naik kelas, bisa sampai sejahtera dan pendapatannya luar biasa. Makin tinggi kayak gitu. Soalnya salah satu perekonomian dari daerah sendiri kan ya dari UMKM itu ya Pak ya. Karena Banyuwangi ini beragam, kita punya banyak hal gitu di sini. Pak, pernah nggak sih dalam bisnisnya Bapak atau dalam usahanya Bapak itu jatuh bangun gitu loh Pak? Ataupun pernah di titik yang benar-benar Bapak ngerasa kalau misalnya sulit banget untuk bangkit atau mendapatkan omset yang seperti sebelumnya kayak gitu tuh? Kalau awal kita memulai memang susah bangun sih. Awalnya kita kan kebanyakan dari kita sini sistemnya konsinyasi itu yang jadi yang sekarang ini dalam sistem pemasaran yang menjadi yang menjadi problem jadi UMKM itu aja sih. Jadi lebih banyak semua supermarket, toko-toko retail ataupun toko-toko pasar dan segala macam kita kebanyakan konsinyasi. Jadi kita titip dulu produknya, lalu terjual baru dibayar. Nah itu kita kan untuk mengembangkan itu kan butuh modal banyak. Benar. Nah sedangkan kita modal untuk ke bank kita harus punya agunan. Kadang dari anggota sendiri nggak punya agunan. Nah itu juga problem juga jadi masalah. Padahal dari bank sendiri juga ada programnya yang tanpa agunan, tapi tetap aja di lapangan tetap aja masih harus pakai agunan. Jadi terkadang juga anggota juga sudah ada yang pinjam ke bank satunya, nanti mereka juga butuh lagi untuk pengembangan yang lain. Sedangkan ini belum terselesaikan, jadi mereka kerepotan gitu. Nah itulah mungkin yang perlu dibantu lah. Dari segi pendanaan di awal mungkin ya Bapak ya. Karena kalau tanpa pendanaan juga rada sulit ya kalau misalnya kita mau membangun suatu bisnis dan sebagainya. Kayak gitu. Kecuali mungkin pihak mungkin dari DPR RI mungkin bisa mengajukan katakanlah mungkin regulasi peraturan lah. Jadi khusus untuk UMKM, jadi pembeliannya sifatnya cash. Nah, itu mungkin sangat terbantu sudah. Jadi kalau cash kita kan bisa mengolah lagi, produksi lagi. Jadi itu bisa terus jadi akan bisa berkembang. Nah, itu minta mungkin dengan sangat kepada mungkin Pak Sony bisa membantu untuk memberikan regulasi peraturan lah. Katakanlah bisa pihak-pihak supermarket, toko-toko retail, toko-toko yang lain itu nggak pakai konsinyasi gitu. Jadi pakai cash, jadi kita terasa terbantu. Biar bisa memproduksi lagi gitu ya betul. Pak. Jadi tanpa kita pinjam lagi ke bank satu. Iya, itu dah yang susah. Iya benar. Mungkin karena kan sistem nitip itu ya Pak ya, sistem nitip itu yang bikin sometimes kadang-kadang itu dari UMKM sendiri merasa kesulitan untuk mengolah kembali dananya gitu ya Pak, karena ditimbun gitu nggak sih, ditimbun ininya produknya, kan belum dijual kan. Iya gitu. Betul. Jadi karena kita harus ke beberapa tempat itu pun butuh modal, butuh untuk sedangkan untuk kita naruh ke beberapa tempat toko-toko retail atau toko-toko di pasar, kita kan butuh modal juga untuk buat lagi untuk memenuhi tempat yang lain. Benar. Jadi kita kadang kesulitan. Jadi ini belum laku, sedangkan permintaannya di sini sudah ada. Jadi kita bingung kadang situ. Bingung untuk mengkondisikan ya Pak. Betul. Oke Pak, kemarin kita selama 2 tahun hampir 2 tahun lebih kita terdampak pandemi COVID-19, khususnya juga mungkin dari komunitas Umami juga mungkin merasakan ya Pak ya, karena kan benar-benar penurunan pendapatan dari semua sektor, semua lini kayak gitu, termasuk UMKM gitu yang ada di Banyuwangi. Kalau dari Bapak sendiri, Bapak sebagai ketua Umaminya, terus menghadapi seperti itu tuh gimana Pak? Kan banyak nih pastikan dari teman-teman dari UMKM di Umami tuh merasa kesulitan atau bercerita kesulitan dan sebagainya. Itu Bapak mengatasinya seperti apa? Kalau untuk pribadi ini produk pribadi saya dulu ya, masalah pandemi kemarin. Awal pandemi, alhamdulillah karena kita produknya produk herbal ya, jadi kita kebanjiran order luar biasa, bahkan sampai inden. Nah itu pun pengiriman untuk ke Turki aja sampai tersendat, bahkan sampai Pak Anas pun
ke rumah tidak ada barang sama sekali. Bahkan Bu Ibu pun pada saat kemarin ke sana juga nggak ada barang. Jadi awal-awal sih, jadi selama setahun aja sih, tapi setelah itu baru menurun. Nah, kalau untuk yang teman-teman itu memang terdampak sekali. Jadi mulai dia jualan, mungkin awalnya jualan kue-kue kering dan segala macam, akhirnya beralih ke makanan siap saji. Pokoknya mereka gimana bisanya bisa dijual dan bisa untuk menghidup makan, ya bertahan untuk hidup, itu aja lah intinya. Dan kita asosiasi kemarin membantu sih para anggota yang mungkin terdampak dengan serius, itu kita bantu untuk sembako biasanya. Kita bantu sembako, tapi memang tidak bisa memenuhi secara keseluruhan, tapi paling tidak bisa membantu sedikit lah buat mereka untuk bertahan hidup, intinya begitu. Baik, berarti pandemi itu bukan bukan segalanya. Betul, dari betul. segala lini atau segala sektor itu mengalami penurunan berarti Pak ya. Betul. Ada yang meningkat juga, ada yang mengalami penurunan, tergantung dari kebutuhan pada saat itu, benar ya Pak ya. Berarti dari komunitas ini sendiri membantu gitu ya, merangkul setiap UMKM yang ada untuk bisa tetap bertahan ataupun tetap eksis ataupun mengganti dari awalnya berjualan A menjadi berjualan B untuk bisa tetap bertahan di kala pandemi kayak gitu. Kalau Bapak tetap konsisten jualan ini Pak dari Alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah kita, karena memang ada penjualannya harian dan ada penjualan untuk yang mingguan atau bulanan sih. Jadi kita terbantunya di situ. Benar Pak. Berarti masih sangat terbantu dengan walaupun adanya pandemi masih sangat terbantu karena mungkin relasi itu tadi ya Pak ya, relasi bersama dengan komunitas UMKM dan teman-teman yang lainnya kayak gitu, itu sangat membantu. Kalau misalnya di kala situasi-situasi seperti ini ya Pak ya, kan kita nggak tahu nih kapan ada bencana yang datang lagi kayak gitu. Tapi alhamdulillah lah, kita berharap lah. Jadi karena ini sudah pengen cepat berakhir, jadi bisa memulai lagi usahanya, semoga bisa lebih sejahtera lagi lah, itu aja harapan kita. Benar Pak. Pak, mungkin ada harapan lainnya mungkin untuk pemerintah, untuk dari segi pemerintah DPR RI kepada Pak Sony mungkin atau kepada Bupati saat ini yang dirasa mewakili teman-teman dari komunitas Umami nih Pak? Mungkin kalau dari Umami kita sudah merasakan yang luar biasa, sudah merasa dibantu. Cuma mungkin tetap aja kita dibantu untuk masalah pemasaran aja. Jadi pemasaran di sini kita bantuannya jangan hanya sekedar 1 kali 2 kali, jadi terus semacam kayak pendampingan. Jadi terus kita didampingi sampai memang benar-benar kita bisa jadi pendamping, jadi mendampingi lagi ke yang lain. Jadi regenerasi kayak gitulah, intinya kayak gitu. Jadi untuk pemerintah, walaupun mungkin juga kepada anggota DPR RI, saya pinginnya kayak gitu. Jadi didampingi teruslah UMKM ini, apalagi sekarang ini memang kejar-kejarnya untuk UMKM yang untuk bisa naik perekonomiannya kembali, itu sih. Baik Pak, terima kasih Pak Heru hari ini sudah menemani saya. Kita berbicara banyak terkait dengan komunitas Umami dan lain sebagainya, bagaimana jatuh bangun ya Pak Heru dan juga komunitas, dan juga pentingnya kalau kita itu mempunyai organisasi atau komunitas sehingga nantinya kita bisa meningkatkan pendapatan kita, relasi, dan mendapatkan manfaat-manfaat lainnya. Seperti mengikut pelatihan-pelatihan, dapat bantuan-bantuan ya Pak ya, ataupun nanti bisa bagaimana produk kita ini bisa bersaing di luar sana, bersaing bukan hanya di lokal saja di Banyuwangi, tetapi juga bisa bersaing di luar negeri, ekspor gitu. Jadi kita meningkatkan ekspor dari Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak hari ini sudah menemani kita di podcast Rumah Degiri. Semoga komunitas Umami bisa semakin jaya terus. Amin. Pendapatannya semakin naik terus dan semakin naik kelas gitu. Teman-teman podcast Rumah Degiri, saksikan terus podcast Rumah Degiri setiap hari Jumat jam 7 malam di YouTube Rumah Degiri. See you, terima kasih.